dari kelas 7A absen 27. Perkenalkan, nama saya Sakalunar Aini dari kelas 7A absen 28. Perkenalkan, nama saya Kaila Ramadhani Hafizah dari kelas 7A nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Radina Anastasia kelas 7A absen 19. Perkenalkan, nama saya Bibi Aranita dari kelas 7A absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A kelompok 2 akan menampilkan video field trip kelima. Halo guys, assalamualaikum. Video ini kita ambil waktu field trip ke Jogja tanggal 25 Oktober 2024. Ini kita lagi antri untuk gantian masuk ke dalam bis. Sekitar jam 23:45 kita mulai berangkat dari sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat sampai tujuan dan pulang lagi dengan selamat. Oh iya, ini sekolah kita pakai jasa Dewangga Tour and Travel. Selain busnya nyaman, tour guide-nya juga seru banget. Apalagi bisa karaokean juga, jadi bikin kita happy terus. Pokoknya servisnya sangat memuaskan. Buat kalian yang mau melaksanakan perjalanan wisata, jangan lupa pakai Dewangga Tour and Travel ya. Dijamin perjalanan kalian menyenangkan. Ini kita udah sampai di UMY. Nah, tadi sebelum sampai di UMY, kita udah mampir di rest area Ambar Ketawang untuk Isoma. Di UMY kita cuma sebentar aja untuk ambil foto sebagai kenang-kenangan. Setelah dari UMY kita menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Gerabah Kasongan untuk praktek P5. Di sini kita diajarkan cara membuat aneka macam bentuk gerabah dengan menggunakan cetakan. Dapur seperti cowek, kuali, tungku, kendi, dan lain sebagainya. Bimbingan yaitu 1:1 antara pasir halus, tanah merah, tanah abu-abu, dicampur air secukupnya, lalu digiling sampai 4 kali penggilingan. Seperti yang ada di depan adik itu ya, sudah digiling sampai 4 kali penggilingan. Ya. Dan sejarah sedikit yaitu asal mula desa Kasongan yaitu dari nenek moyang kami yaitu Kiai Song dan Nyai Song. Itu orang yang pertama kali membuat gerabah waktu zaman penjajahan yaitu, dan jadi desa Kasongan itu teradopsi dari nama beliau Kiai Song dan Nyai Song, orang yang pertama kali membuat gerabah di desa Kasongan. Paham adanya? Setelah itu proses pembuatan gerabah. Sekarang berkembangnya zaman yaitu ada seniman dari Yogyakarta yaitu yang memberikan sentuhan kepada gerabah Kasongan, yaitu ada yang sekarang ada guci, ada pot, ada patung, ada model hewan. Itu yang memberikan dari Pak Sabto Udoyo, Ibu Suliantoro Sulaiman yang memberikan sentuhan-sentuhan, jadilah ornamen-ornamen seperti guci, ada yang dikasih hiasan merah, ada yang dikasih hiasan bunga, dan lain sebagainya. Terus setelah itu proses pembuatan yang ada di Kasongan yaitu pertama dengan alat cetak yang ada di yang seperti itu terbuat dari gipsun, itu mudah pecah ya, makanya nanti hati-hati. Yang kedua yaitu memakai alat putar seperti yang dibuat atau bentuk-bentuk seperti silinder, seperti guci, pot, itu memakai alat putar. Ya. Setelah barang jadi, kita angin-anginkan selama 3 hari. Barang yang sudah jadi itu kita anginkan selama 3 hari. Setelah warnanya sudah putih, kering, ya mengandung kadar air, lalu kita bakar ke tungku pembakaran selama 12 jam. Pertama kita bakar yaitu api kecil, 1-2 jam itu api kecil, 2-4 jam itu api agak besar, memakai kayu bakar ya. Terus setelah api agak besar, cara melihat matangnya gimana? Nanti ada lubang kecil yang ada di tungku, itu kita lihat kalau warna sudah merah bata berarti sudah matang. Kalau masih ada yang hitam, masih yang belum matang, itu kita kasih sentuhan kayu bakar lagi yang kering, kita masukkan ke lubang bibir tungku, itu akan memberikan sentuhan ke yang belum matang lagi. Setelah barang jadi, barang matang, itu warnanya merah bata. Terus kita ke proses finishing. Proses finishing yaitu ada yang memakai cat tembok, pakai cat warna sandy, terus ada yang dihiasi dengan pasir halus, pasir putih itu, terus ada yang memakai pelepah pisang, ada yang enceng gondok, dan lain sebagainya. Setelah itu semua di finishing, lalu kita jual ke pemesan ya. Paham adik-adik?
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Mas Entis ini akan ngasih contoh cara mencetaknya ya. Perlu diperhatikan dan perlu diperhatikan ya. Ada yang ada di hadapan kalian itu ember itu air, lalu yang ada di cawan itu minyak tanah. Nanti gunanya untuk menghaluskan ya. Dan secangnya gunanya untuk membentuk. Pertama, dia dulu kita bersihkan alat cetak ya. Kita bersihkan dulu biar bersih. Lihat contohnya. Lihat dulu ya, lihat dulu. Setelah itu kita ambil tanah liat sedikit. Kalau cetakannya besar ya kita ambil agak besar. Kalau lebih ya kita sesuaikan ya. Kita pilih-pilih ya. Kita pilih seperti itu, seperti lontong seperti itu. Lalu kita pipihkan. Kita pepek seperti itu. Nah, setelah pipih, kita ambil secang yang sudah ada minyak tanahnya ya. Lalu kita oleskan dari atas ke bawah. Kita oleskan ya. Nah, gitu. Sampai halus, sampai glowing ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber, kita langsung praktik. Tara, ini beberapa hasilnya. Setelah selesai dari Gerabak Kasongan, kita melanjutkan perjalanan ke Malioboro. Destinasi keempat adalah Malioboro. Di Malioboro, kita mampir ke teras Malioboro untuk membeli oleh-oleh. Kita langsung masuk ke teras Malioboro, naik ke lantai 2. Di sini menjual berbagai macam souvenir dan oleh-oleh khas Yogyakarta. Di sini ada yang beli gelang, baju, sendal, bakpia, wingko, dan masih banyak lagi. Setelah dari Malioboro, kita lanjut Isoma. Setelah Isoma, kita lanjut menuju pabrik pembuatan bakpia Cokem. Di sini kita belajar dan praktik cara pembuatan bakpia khas Jogja. Kurang lebih caranya seperti ini. Nah, jadi kayak gini, kayak di pepet-pepet dulu. Terus Kikil, tahu deh gini, terus dikasih ke sini. Terus masukin, terus donat ke bawah. Berapa sih kita bikinnya? 3 donat ke bawah, gini, donat ke bawah, donat ke bawah, donat ke bawah, terus jadinya kayak gini. Sobek. Jadinya aja lah. Nah, jadinya kayak gini nih. Malah bolong. Setelah kita berkunjung ke bakpia Cokem, kita akan menuju ke rumah makan Grafika Kalasan. Di rumah makan Grafika Kalasan, kita makan, sholat, dan istirahat. Setelah dari rumah makan Grafika Kalasan, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sendratari Ramayana. Kita sudah sampai di Sendratari Ramayana. Ini penampilan dari teman-teman Spenti yang membawakan tari kepiar. Tari kepiar adalah tari kreasi modern yang memiliki makna gemebiar atau turut bersuka cita. Tarian ini diciptakan oleh Iwayan Paraupan, seorang seniman tari dari desa Jagaraga, Buleleng, Bali. Kali ini kita menyaksikan Sendratari Ramayana di Prambanan. Sendratari Ramayana merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog yang diangkat dari cerita Ramayana berdasarkan epos Hindu dan diadaptasi dengan budaya Jawa, membuat Sendratari Ramayana menjadi tarian yang unik. Lebih dari 200 penari profesional dan musisi lokal berpartisipasi dalam Sendratari Ramayana itu. Cerita Ramayana adalah perjalanan Rama dalam menyelamatkan istrinya Sinta yang diculik oleh Rahwana, Raja Negara Alengka.
Hari Woro awet jauh sang nopo Endro menang kendio devio tuli kapurwangan ya lo Lucu banget. Lucu banget. Ih, lucu banget sumpah. Kegiatan Sendra Tari Ramayana ini adalah kegiatan terakhir dalam rangkaian Field Trip 2024. Setelah selesai melihat Sendra Tari Ramayana, kita langsung naik ke bis untuk pulang ke Cilacap. Alhamdulillah kita sampai di Cilacap pukul 1:30 dini hari dengan selamat. Sekian video perjalanan Field Trip kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Behind the scene. Perkenalkan nama saya. Itu hasil. Jahat banget. Cuman kok ayo lah. Fotonya narap banget tadi. Oh lah. Ya. Lahir aja. Ya dari Gak sopan. mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Kalau komen itu kepiwe? Saru. Bukan si komen itu ke? Saru. Bukan rumah sih ke? Orang apa? Ya, itu Nadine lah.